kita mau beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu adalah suatu pilihan yang tepat bahwa kita selalu duduk menyembah Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kemurahan-Mu bagi hidup kami. Hari lepas hari boleh kami lewati. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami sadar bahwa kami perlu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ini hati kami, pujian kami, persembahan hidup kami hari ini. Kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Bertatalah di atas puji-pujian kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengajak kita bersuka cita melalui pujian pada siang hari ini. Saya persilahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita nyanyikan bahwa Yesus telah selesai. Bila dekatmu ku aman, di dalammu ku menang, memegang hidupku di tanganmu. Terpujilah nama Tuhan. Mari berikan salam kepada saudara kita di kiri kanan saudara. Katakan bahwa mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Yesuslah yang ajaib, ajaiblah Tuhan. Senang jiwa kami memuji nama Tuhan.
kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Bahwa saudara dan saya membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bahwa tiap hari, hari lepas hari, tidak pernah putus-putusnya kita berharap kepada Tuhan. Yesus satu-satunya menjadi harapan kita. Mari naikkan pujian ini sebagai bentuk pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Selalu
Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tidak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Di mana kami ada, di situ ada Tuhan. Sekalipun yang ada di sekeliling kami badai masalah kesulitan, tapi iman kami percaya Tuhan Engkau ada di sana bersama dengan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh berada di dalam rumah-Mu untuk menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan hadir di sini. Hati kami siap Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berbicara kepada kami Bapa. Engkau buat kami mengerti firman-Mu. Engkau buat kami sanggup melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara semuanya kita ada dalam kondisi yang sehat. Puji nama Tuhan, Tuhan kita baik. Tuhan menjaga dan melindungi kita sehingga hari ini kita semuanya boleh berada di rumah Tuhan untuk melayani Dia. Amin. Tema kita untuk sepanjang bulan ini tentang pengorbanan Kristus. Dan untuk hari ini saya akan sharing firman Tuhan dan kita akan sama-sama belajar tentang makna dari pengorbanan Kristus. Saudara, ada sebuah cerita dari daerah Tiongkok tentang seorang pemuda yang suka berjudi. Akhirnya pada satu kali dalam satu peristiwa judi, dia mengalami kekalahan dengan utang judi yang sangat besar. Dia kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara sampai dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Tapi tentu baginya itu sesuatu yang tidak mungkin, karena bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutang-hutangnya sedangkan dia sedang berada di dalam penjara. Dan akhirnya sampailah cerita tentang pemuda ini kepada ibunya. Ibunya adalah seorang janda yang sudah tua dan sangat miskin. Kerjanya setiap hari hanya mencari pembantu dari rumah ke rumah. Tapi ketika dia mendengarkan nasib anaknya, maka ibu ini mulai memikirkan jalan keluar untuk bisa mendapatkan uang demi menebus anaknya. Maka tanpa diketahui anaknya, ibunya kemudian mengambil pekerjaan lain, yaitu menjadi seorang pemecah batu. Dia harus memecahkan batu-batu besar menjadi batu-batu kecil. Setiap hari dia melakukannya untuk mengumpulkan uang. Dan akhirnya karena pekerjaan yang keras itu, ibu ini menjadi semakin hari semakin lemah. Dia menjadi semakin hari semakin kurus. Tangannya kemudian mulai luka, mulai terkupas dan mulai berdarah-darah, saudara. Tapi dia terus melakukan itu sampai jumlah uang yang ditentukan bagi anaknya itu cukup. Nah saudara, ketika anaknya melihat kondisi ibunya, dia kemudian menjadi heran. Kenapa ibu semakin hari kelihatan semakin lemah, semakin kurus, terus tangannya luka, tangannya berdarah, tangannya mulai terkupas. Kemudian ibu itu memberitahukan kepada dia bahwa dia mengambil sebuah pekerjaan lain, menjadi seorang pemecah batu. Setiap hari dia harus memecahkan batu besar menjadi batu kecil. Anaknya kemudian mengatakan, kenapa harus bekerja kasar seperti itu? Kenapa harus mengambil pekerjaan yang seperti itu, yang mengorbankan diri sampai tangan harus berdarah-darah seperti itu? Saudara, ibu ini kemudian menjawab dia, anakku, saya melakukannya dan saya akan melakukan apa saja untuk bisa membebaskanmu. Nah saudara, banyak kali pengorbanan menjadi sesuatu yang tidak punya arti sampai pengorbanan itu selesai dilakukan. Dan di sanalah kita mulai merenung, kita mulai melihat, dan kita mulai memahami makna dari pengorbanan itu. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, di sana dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah saudara, kalau kita melihat pengorbanan Yesus di salib, itu adalah satu peristiwa yang sangat mencekam bagi para murid. Mereka mengalami kekecewaan dan putus asa karena pemimpin mereka, orang yang mereka harapkan akan membebaskan mereka, justru disalib. Pada saat itu mereka semuanya berlari, mereka kocar-kacir, mereka bersembunyi karena di mana-mana ada tentara Romawi yang kapan saja bisa menangkap mereka sebagai pengikut Yesus. Tetapi kemudian kebangkitan Yesus memberikan bukti bahwa pengorbanan Yesus itu bukanlah sebuah pengorbanan yang sia-sia. Murid-murid kemudian mulai menyadari makna dari pengorbanan
yang Yesus lakukan. Walaupun pada saat pengorbanan itu terjadi ketika Yesus ada disalib, itu adalah satu peristiwa yang membingungkan bagi murid-murid pada saat itu. Mereka tidak mengerti kenapa Yesus harus disalib. Walaupun Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa itu akan terjadi, tapi peristiwa itu sungguh membingungkan mereka. Orang yang mereka andalkan, orang yang mereka kagumi, orang yang setiap hari mereka melihat mujizat, orang yang mereka harapkan satu saat dialah yang akan menjadi pemimpin kita, dialah yang akan membebaskan kita dari penguasa Romawi saat itu. Tapi kenyataannya justru tentara Romawi saat itu yang menangkap dia dan menyalibkan dia, dan dia seakan tidak berdaya dan tidak dapat menyelamatkan dirinya. Hal itu membingungkan para murid. Tapi ketika Yesus bangkit, makna dari pengorbanan itu menjadi jelas. Sampai kepada kita hari ini, saudara, kekristenan kita kini memiliki dasar yang kuat bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang melalui anaknya Yesus telah berkorban untuk memberikan makna baru bagi iman percaya kita. Amin. Saudara, mari kita melihat makna apa yang terkandung dalam pengorbanan Yesus. Kita akan belajar dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Kita lihat dulu ayat 3 dan ayat yang ke-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, garis bawahi kata penuh pengharapan. Kemudian ayat 4 katakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah saudara, inilah makna dari pengorbanan Yesus setelah dia bangkit. Pengorbanan Yesus memberikan pengharapan baru bagi kehidupan kita. Hidup di dalam Yesus kini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Yesus itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara tahu, orang yang sakit separah apapun sakitnya, ketika dia masih memiliki pengharapan, dia pasti menjadi kuat. Orang yang punya masalah sebesar apapun masalah yang dia hadapi, ketika dia masih punya pengharapan, dia pasti dapat melihat jalan keluar. Saya pernah melihat satu video klip di TikTok. Ada seorang yang mengatakan gini, teman, kalau hidup itu terasa begitu sulit bagimu, seakan semua jalan untukmu tertutup, tidak ada jalan keluar, lalu engkau mulai bersedih, tidak masalah, bersedihlah, itu wajar. Atau engkau mulai menangis, tidak masalah, menangislah. Asal jangan pernah engkau menyerah. Karena orang yang menyerah, saudara, satu waktu dia bisa memilih jalan keluar, dia bisa memilih untuk menghabisi kehidupannya ketika dia menyerah. Orang yang menyerah tidak lagi dapat melihat jalan keluar atas apa yang dia hadapi. Orang yang menyerah tidak lagi memiliki pengharapan. Saudara ingat orang lumpuh di kolam Bethesda? 38 tahun dia sakit, itu kata firman Tuhan. Dan setiap hari dia ada di pinggir kolam itu. Katanya kolam itu suatu waktu malaikat Tuhan akan turun dan menggoncangkan kolam itu, air kolam, dan ketika air kolam itu bergoncang, siapa orang sakit yang terdahulu masuk ke situ dia sembuh. Tapi kenyataan yang dia alami setiap hari, dia selalu kalah dengan orang-orang sakit lainnya. Dia tidak pernah bisa terlebih dahulu masuk ke dalam kolam itu. Kalau kita menjadi orang-orang yang sakit, mungkin kita pikir, ngapain saya ada di sini? Setiap hari saya selalu kalah. Setiap saat ketika ada kesempatan air itu bergerak, saya selalu kalah dengan orang-orang sakit lainnya. Saya tidak pernah bisa terlebih dahulu masuk ke dalam kolam itu. Bagaimana saya bisa sembuh? Bisa saja kan dia beranggapan seperti itu, dia berpikir seperti itu, dia menyerah. Tidak usahlah saya ada di pinggir kolam ini, untuk apa? Lebih baik saya pergi ke tempat lain untuk minta-minta misalnya. Untuk apa saya ada di samping kolam itu? Tapi tidak, saudara. Firman Tuhan mengatakan setiap hari dia ada di sana. Kenapa? Karena di dalam dirinya masih ada pengharapan untuk sembuh. Dan akhirnya pengharapan itu membuat dia akhirnya bertemu dengan Yesus. Maukah engkau sembuh? Walaupun dia tidak sembuh karena air kolam itu, dia sembuh karena Yesus. Karena ada pengharapan di dalam dirinya. Jadi, saudara, pengharapan di dalam Yesus itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karena pengharapan bisa memberikan kita kekuatan, pengharapan bisa memberikan kita semangat, pengharapan bisa memberikan kita kesembuhan dan pemulihan. Nah saudara, kita akan melihat pengharapan apa saja yang ada di dalam pengorbanan Yesus. Hari ini saya akan sharing 3 saja. Mungkin ada banyak sekali pengharapan yang bisa kita dapatkan dalam pengorbanan Yesus. Hari ini ada 3 yang akan saya sharing. Mari kita melihat masih di ayat yang ketiga. Saudara, ayat yang ketiga ini katakan begini.
Terpujilah Tuhan, oleh karena rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, ada kata dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali oleh pengorbanan Yesus. Dilahirkan kembali dari apa, saudara? Dilahirkan kembali dari kehidupan kita yang terdahulu, dari masa lalu kita, dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa yang berujung pada kegagalan. Saudara, saya tahu kita semua pasti memiliki masa lalu, benar? Kita semua punya masa lalu. Saya tidak tahu seperti apa masa lalu Bapak Ibu Saudara. Saya punya masa lalu, Bapak Ibu Saudara semua punya masa lalu. Dan ketika kita memandang ke belakang kepada masa lalu kita, apa yang kita temukan di sana? Di sana kita menemukan bahwa kita dulu hidup di dalam dosa, dalam ikatan dosa. Di sana kita menemukan kegagalan demi kegagalan. Di sana kita menemukan kepahitan. Di sana kita menemukan luka. Dan di sana banyak sekali lembaran-lembaran kelam dari masa lalu kita. Tapi kabar baiknya bagi kita hari ini adalah pengorbanan Yesus memberikan pengharapan baru. Pengorbanan Yesus memberikan pengharapan baru, pengampunan atas segala dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa kita pada masa yang lalu. Dan pengharapan di dalam Yesus, saudara, firman Tuhan tidak hanya mengatakan bahwa Dia mengampuni segala dosa kita, tapi pengharapan di dalam Yesus dikatakan kita dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali, kita dipulihkan hidup kita, dibaharui. Jadi saudara, seperti apapun dosa kita di masa yang lalu, pengorbanan Yesus memberikan pengampunan dan pengharapan baru di dalam kehidupan kita. Dulu, mungkin kita adalah orang-orang yang terhidup terikat oleh berbagai-bagai dosa. Dosa apapun, dosa kejahatan, semuanya dosa-dosa mengikat kita dan semuanya itu membawa kita pada kegagalan. Kita kemudian menemukan kita gagal di dalam hubungan rumah tangga, suami istri kita gagal dalam hubungan orang tua dan anak, kita gagal di dalam studi kita gagal di dalam usaha kita. Semuanya akibat kita terikat di dalam dosa-dosa di dalam kehidupan kita, sehingga semua yang kita kerjakan ujung-ujungnya membawa pada kegagalan, saudara. Dan kegagalan itu selalu saja berdiri di depan kita dan selalu mendakwa kita sebagai orang-orang gagal, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya masa depan. Saya tidak tahu apa kondisi Bapak Ibu Saudara hari ini, tapi kalau sampai hari ini masih ada dakwaan-dakwaan seperti itu di dalam hati kita, bahwa kita adalah orang-orang gagal, kita adalah orang-orang bodoh, saudara, saya mau mengatakan bahwa itu semua adalah pekerjaan iblis yang selalu mau menghancurkan kita, membuat kita tidak bisa melihat ke depan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan baru. Selalu ada pengharapan baru bagi kehidupan kita. Saudara, di dalam pelayanannya Yesus selalu bertemu dengan orang-orang gagal, orang-orang yang penuh dengan dosa. Yesus bertemu dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, perempuan yang kumpul kebo, dia hidup berganti-ganti laki-laki. Yesus bertemu dengan Sakeus, seorang pemungut cukai. Melalui perjumpaan dengan Yesus, kemudian memberikan satu kehidupan yang baru bagi mereka. Ketika Yesus bangkit pun, para murid Yesus, para rasul bertemu dengan orang-orang berdosa. Mereka bertemu dengan perempuan petenung, mereka bertemu dengan orang-orang berdosa. Tapi pengorbanan Yesus memberikan kehidupan yang baru bagi setiap orang, saudara. Bahkan Petrus, orang yang menulis firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, dia juga adalah seorang gagal pada masa lalu. Dia dulu pengecut, sangat pengecut. Dia berkata kepada Yesus bahwa dia akan bersama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus ditangkap, dia katakan, saya tidak mengenal dia. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus tidak mungkin hal itu. Yesus memberikan satu kepercayaan baru kepada Petrus. Gembalakanlah domba-domba. Saudara, jangan melihat kepada masa yang lalu yang penuh dengan kegagalan. Baik itu masa lalu kita maupun masa lalu orang-orang yang di sekeliling kita. Karena pengorbanan Yesus sudah menghapus segala dosa kita. Dia sudah mematahkan segala kutuk kegagalan. Dia sudah mematahkan segala kutuk yang mengikat kita dan memberikan kita pengharapan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Amin. Yang kedua, saudara, kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi saudara, di ayat ini katakan begini. Jadi pengorbanan Yesus itu akan membawa kita pada pada keselamatan
Pengorbanan Yesus itu akan membawa kita pada keselamatan yang telah Dia sediakan. Tapi sementara kita berjalan untuk sampai pada keselamatan yang telah Yesus siapkan, kita ada di masa sekarang. Dan firman Tuhan katakan begini, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi masa sekarang, sementara kita menanti pengharapan yang ada di masa depan, saat ini kita dipelihara di dalam iman kita, di dalam kekuatan Allah. Jadi saudara, pengorbanan Yesus memberikan pengharapan di dalam iman kita pada hari ini, bahwa kita adalah orang-orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Amin. Kita adalah orang-orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara dalam kekuatan Allah artinya pengorbanan Yesus juga memberikan pengharapan untuk masa kini, bukan hanya di masa yang lalu, tapi masa saat ini. Pengharapan di dalam Yesus, Dia memelihara kita di dalam kekuatannya. Saudara percaya, apapun masalah yang hari-hari ini sedang kita hadapi, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Amin. Firman Tuhan katakan, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Saya kasih contoh, saudara, Taman Suaka Marga Satwa. Taman Suaka Marga Satwa ini adalah tempat yang dilindungi oleh undang-undang untuk pemeliharaan hewan-hewan tertentu. Di sana ada monyet, ada beruang, ada macan, ada burung, semuanya ada di sana. Kita tidak bisa seenaknya datang ke sana untuk tembak burung. Kita tidak bisa datang ke sana untuk melakukan apa saja bagi hewan-hewan di sana, karena tempat itu adalah tempat yang dilindungi oleh pemerintah. Benar? Tapi pertanyaannya, apakah hewan-hewan di sana tahu bahwa mereka dilindungi? Mereka tidak tahu bahwa mereka dilindungi, mereka ada di tempat yang terlindungi. Saudara, bukankah terkadang kita juga demikian? Pernahkah kita menyadari bahwa sekalipun bahaya ada di sekeliling kita, walaupun ancaman ada di sekeliling kita, kita ada di dalam area perlindungan kekuatan Allah. Amin. Memang menjadi satu keputusan yang wajar kalau suatu saat kita menghadapi masalah, terus kita mau cepat-cepat cari jalan keluar, kita langsung ambil keputusan. Saudara, selalu seperti begitu. Tetapi kita harus mengakui, saudara, bahwa terkadang ketika kita mengambil keputusan, kita membuat keputusan tanpa melibatkan Tuhan, justru itu membawa kita pada masalah yang lebih besar. Saudara, mari kita menyadari, kita belajar bahwa kita ini hidup dalam perlindungan kekuatan Allah. Mari kita setiap hari membangun hubungan komunikasi dengan Allah yang melindungi kita, supaya ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah yang nampaknya tidak ada jalan keluar, di sana ada bukti perlindungan Allah. Allah akan mengarahkan kita pada jalan-jalan darurat yang sebenarnya sudah Dia siapkan. Allah akan memberikan kita kemampuan, hikmat untuk kita bisa mengambil jalan keluar yang terbaik. Karena di sana selalu ada jalan-jalan yang tersembunyi, jalan-jalan rahasia Allah yang Allah sudah siapkan bagi kita. Saudara tahu, bukankah ada gedung-gedung atau tempat-tempat tertentu yang selalu menyiapkan jalan-jalan evakuasi ke pintu darurat ketika suatu saat bencana ada di sana, kan? Di pesawat juga begitu. Dan jalan darurat itu selalu ada lampu untuk mengarahkan kita ke pintu darurat. Ketika kita tidak ikut dengan arahan itu, maka kita akan salah jalan dan mungkin kita tidak akan selamat. Nah saudara, di dalam hidup kita juga seperti itu. Ada jalan-jalan pintas yang Tuhan Allah sudah sediakan. Ada jalan-jalan rahasia Allah yang sudah Allah sediakan ketika ada masalah dalam hidup kita. Terkadang kita tidak melihatnya karena kita memang tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam masalah kita. Kita terlalu cepat mau buru-buru ambil keputusan tanpa kita melibatkan Tuhan. Kita lebih suka cari jalan keluar sendiri dan akhirnya kita menjadi semakin tersesat. Saudara, kadang Tuhan memang mengizinkan kita harus melewati hidup yang penuh air mata. Untuk apa? Itu semuanya sebagai pemurnian untuk iman kita. Sekalipun kita mungkin tidak menyadarinya, saudara, tapi kita harus percaya bahwa kita tetap ada di dalam area perlindungan Allah. Walaupun, saudara, walaupun kita ada di dalam masa-masa sulit, kita ada di dalam perlindungan kekuatan Allah. Benar, memang pada hari ini kita semuanya masih menghadapi pergumulan. Saya punya pergumulan, Bapak Ibu Saudara juga pasti punya pergumulan. Gereja kita juga punya pergumulan. Kita menghadapi berbagai pergumulan. Tetapi tujuan Allah mengizinkan semuanya itu terjadi untuk menjadi pemurnian iman kita dan untuk menjadi satu kejadian membuktikan bahwa
aku melindungi engkau. Ketika kita ada dalam kesulitan itu menjadi kesempatan yang indah untuk kita boleh melihat bahwa saya benar ada di dalam area perlindungan Tuhan. Ketika kita sudah memiliki jalan keluar, kita kemudian menyadari benar Tuhan melindungi kita. Saudara, kalau kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, suatu waktu bangsa Israel karena mereka tidak taat, mereka dibuangkan di tanah pembuangan. Di sana mereka hidup di tanah jajahan sekian tahun lamanya. Tapi apakah ketika mereka ada di sana Allah kemudian melupakan mereka? Tidak, Allah tidak melupakan mereka. Sekalipun saat itu mereka memang ada di dalam satu masa di mana karena ketidaktaatan mereka Allah mengizinkan mereka ada di sana. Tapi Allah tetap menyertai mereka dan tetap melindungi mereka. Dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ini adalah janji Allah bagi mereka. Pada saat itu Allah tidak memalingkan wajah dan membuang mereka. Allah tetap memberikan jaminan pertolongan, dan ini pun menjadi janji bagi kita semua sampai hari ini sebagai umat pilihannya. Jangan takut. Apapun yang menjadi masalah dan tantangan dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut bukan karena kita ini kuat, jangan takut bukan karena kita ini hebat, jangan takut bukan karena kita punya orang-orang andalan yang bisa kita andalkan di sekeliling kita. Bukan demikian saudara, tapi jangan takut ini adalah jaminan bahwa Allah selalu siap untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Ini adalah jaminan perlindungan Tuhan. Kemudian lanjut firman Tuhan itu katakan jangan bimbang. Allah tidak mau kita bimbang, kita tidak boleh bimbang. Saudara, ingat Petrus, satu hari dia berjalan kan di atas air, dia mau menemui Yesus. Tapi ketika dia merasakan angin tiup dan gelombang, dia mulai tenggelam. Lalu apa yang Yesus katakan? Yesus memegang tangannya dan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, kita tidak boleh bimbang, karena itu akan membawa kita masuk ke dalam ketakutan yang berkepanjangan, sehingga kita hilang pengharapan dan kita mulai mengambil jalan keluar sendiri. Saya tidak tahu apa yang saudara saat ini sedang gumuli. Mungkin pergumulan itu terlalu berat, pergumulan itu menggelisahkan. Apalagi hari-harinya kita mendengarkan gempa sana sini, kita mengalami hujan keras, badai, tengah malam, angin. Itu kadang menggelisahkan kita. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan bimbang, jangan takut, karena Allah berjanji untuk meneguhkan dan menolong kita. Saudara, jangan pernah membandingkan kuasa Allah dengan masalah kita. Karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Allah kita lebih besar dari masalah itu. Amin. Dan Dia selalu berjanji, di dalam Dia ada jalan keluar. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Kemudian lanjut firman itu katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara bisa membayangkan ketika saudara ada di tengah-tengah masalah sulit, tangan kanan Allah memegang tangan kita untuk membawa kita pada kemenangan. Kalau hari-hari ini kita sedang ada di dalam kesulitan, saudara, katakan dengan iman, Tuhan, aku percaya saat ini tangan kananmu memegang tanganku untuk membawa aku pada kemenangan. Amin, saudara. Hari ini kita hidup dalam perlindungan kekuatan Allah. Kita ada di dalam area perlindungan Allah. Jangan kita tidak mengerti hal itu, tapi mengertilah bahwa situasi sulit, masalah apapun yang terjadi di hadapan kita, kita ada dalam area perlindungan Allah yang Dia selalu siap untuk memberikan pertolongannya bagi kita. Amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, ada di ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yang ketiga, pengorbanan Yesus memberikan pengharapan untuk masa depan kita. Yang pertama tadi, pengorbanan Yesus yang berhubungan dengan masa lalu kita. Yang kedua, pengorbanan Yesus yang memberikan perlindungan di masa-masa sekarang ini. Dan yang ketiga, pengorbanan Yesus memberikan pengharapan untuk masa depan kita. Masa depan yang dimaksud di sini adalah masa depan kita pada kekekalan. Saudara, kita semua punya tanggal lahir, benar? Tapi kita juga punya tanggal mati, loh. Oke?
Tidak ada orang yang tidak punya tanggal mati. Ada yang tidak punya tanggal mati di sini? Kita semua punya tanggal mati, saudara. Itu artinya kita semuanya ada dalam antrian untuk menunggu giliran tanpa tahu kapan dan siapa yang duluan. Kita tidak tahu siapa yang duluan. Kita tidak bisa katakan, oh itu karena dia lebih tua dia, atau karena dia sakit-sakitan, pasti dia duluan. Kita sehat-sehat, saudara. Hari-hari ini kita banyak mendengar cerita orang yang kuat, orang yang sehat. Tiba-tiba kita dengar sudah pulang ke rumah Bapak. Orang-orang yang sehat, saudara, kita semuanya ada dalam antrian untuk menunggu, dan kita tidak tahu siapa yang sedang duluan. Saudara, saya tidak sedang menakut-nakuti kita, tapi memang kita harus siap. Kita harus siap untuk mempersiapkan diri untuk kematian kita. Apa yang perlu kita siapkan, saudara? Apakah kita harus mempersiapkan perbuatan baik? Tidak. Apakah kita harus mempersiapkan amal ibadah kita? Tidak. Karena Yesus Kristus, pengorbanannya sudah menyiapkan semuanya bagi kita. Pengorbanan Yesus sudah menyiapkan keselamatan bagi kita. Yang perlu kita siapkan saat ini adalah kepastian iman kita di dalam Yesus, bahwa kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Karena hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Saudara ingat, keselamatan kita dapatkan bukan karena kebaikan manusia kita, bukan. Seperti apapun kebaikan kita, keselamatan kita bukan karena kebaikan manusia kita, tetapi karena iman kepada Yesus yang terpancar lewat kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita menjadi orang-orang baik, kita menjadi orang-orang yang setia melayani, itu bukan supaya kita memperoleh keselamatan itu, bukan. Itu semuanya karena ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita, dan Dialah yang memancarkan buah-buah kebaikan itu, sehingga kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita berbuat baik karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Jadi saudara ingat, kita mendapatkan keselamatan itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena iman kita kepada Yesus yang terpancar lewat kehidupan kita. Saudara berbicara soal agen asuransi. Ada banyak kan agen-agen asuransi yang menawarkan jaminan-jaminan keselamatan, jaminan-jaminan untuk keselamatan jiwa, untuk kesehatan, untuk usaha. Saudara, dan jaminan-jaminan itu sangat bermanfaat dan menarik, diberikan kepada orang-orang pemegang polis atau warisan-warisan dari para orang-orang yang mengikuti asuransi itu. Diharapkan memang itu memberikan rasa aman. Dan saya tahu di antara kita di sini semuanya pasti ada yang mengikuti asuransi. Saudara, itu baik. Saya tidak mengatakan bahwa jangan ikut asuransi, tidak baik ikut asuransi, tidak seperti itu, saudara. Saya hanya mau mari kita berpikir, benarkah kita sudah merasa aman dan tentram ketika kita sudah memiliki asuransi? Sedikit rasa aman, oke lah. Karena paling tidak kalau terjadi apa-apa dengan kita ada yang meng-cover kita, benar. Tapi saudara, mari kita menyadari bahwa kita hidup di dalam dunia yang serba tidak pasti. Bisa jadi sesuatu terjadi, kemudian agen asuransi yang kita ikuti itu tiba-tiba bangkrut, dan jaminan itu tidak bisa kita dapatkan. Saya dulu juga pernah ikut asuransi waktu masih di tempat yang lama, waktu masih di Rema. Ada asuransi pensiun hari tua. Ada satu jemaat yang mempresentasikan itu, dan kemudian hamba-hamba Tuhan ikut. Semua hamba Tuhan ikut, termasuk Pak Adi dan Ibu Dina. Tapi kemudian mereka semuanya stop, saya sendiri yang lanjut, saudara. Saya sendiri yang lanjut asuransi itu. Dari tahun berapa saya di Rema, 2004 kan, 2000 berapa itu saya ikut. Ketika saya ada di Malino, saya PKL tahun 2015, seorang hamba Tuhan yang juga sama-sama ikut dengan saya, masih ikut, Pak Bobi Arianata. Dia telepon saya, Paula, bagaimana itu Pak? Asuransi kita, saya dengar perusahaan itu bangkrut. Saya bilang, oh iya kak Pak, saya ada di Kalimantan, saya ada di Malino ini Pak. Aduh Paula, coba kalau kau pulang nanti kau seliput, cek dulu itu, kau selidiki. Dan waktu saya pulang, saudara, memang tutup, asuransi itu tutup. Dan orang di sana bilang begini, ibu masukkan saja polisnya, karena asuransi itu sekarang sedang menjual aset-asetnya, gitu. Dia bangkrut tapi dia sedang menjual aset-asetnya. Ibu masukkan saya polisnya, dan kemudian ibu cek-cek nomor rekening. Nanti tunggu giliran, nanti ditransfer. Tunggu, tidak ada. Satu hari, oke, anak saya bilang begini, coba kita lihat-lihat di Google, kita searching di Google. Karena memang dari OJK ada kasih saya satu nomor orang, saya tidak tahu apa namanya, pokoknya orang itu yang diberikan tanggung jawab
untuk menjual aset-aset perusahaan, begitu, aset-aset perusahaan itu. Jadi kita coba searching di Google, saudara tahu ternyata orang yang dipercayakan untuk menjual aset-aset perusahaan berurusan dengan KPK. Karena dia menipu, dia memanipulasi uang hasil penjualan aset-aset perusahaan itu. Habis saudara, tidak ada. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti. Jaminan apapun yang diberikan kepada dunia ini kepada kita, semua serba tidak pasti, saudara. Tapi puji Tuhan, tidak demikian halnya dengan jaminan keselamatan kita. Haleluya, amin. Kita memiliki kepastian untuk jaminan keselamatan kita, karena jaminan keselamatan kita adalah sesuatu yang kokoh, karena yang menjaminnya adalah Allah. Keselamatan lewat pengorbanan Yesus tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Sekali kita selamat, kita akan tetap selamat. Banyak teologi orang-orang yang tidak menerima ini, tapi saya mempercayai ini. Sekali kita selamat, kita akan tetap selamat. Karena jaminan keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib adalah bersifat kekal, bukan sementara. Tidak ada yang dapat membatalkannya, saudara. Dan firman Tuhan sendiri berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, bukan sementara. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Allah sendiri yang telah mengutus anaknya untuk mengerjakan karya keselamatan bagi manusia. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, kita pasti dijamin mendapat keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau melakukan pengajakan. Kalau hari-hari ini engkau masih ragu dan bimbang dengan keselamatanmu, engkau masih bingung, saya ini selamat atau tidak, saudara, hubungi Bapak Gembala dan Ibu, supaya saudara dibimbing secara khusus untuk hal ini. Karena keselamatan di dalam Yesus itu pasti. Kalau saudara hari-hari ini masih ragu dengan keselamatan saudara, perlu dipertanyakan, saudara sudah terima Yesus dalam hati atau tidak. Kalau saudara sudah menerima Yesus di dalam hati, maka keselamatan itu bersifat kekal. Amin, saudara. Saudara, saya tutup firman Tuhan waktu hari ini dengan satu cerita. Saya senang dengan satu cerita seorang hamba Tuhan. Dia menceritakan tentang gaya penginjilannya. Gaya penginjilannya yang praktis. Dia katakan begini, ketika saya menginjili seseorang, saya tidak langsung tunjukkan ayat Alkitab, tapi saya suka pakai koran. Di koran itu kan ada iklan turut berduka cita. Nah, yang satu ditulis, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Benar? Yang satu ditulis, telah pulang ke rumah Bapa di surga. Kemudian saya katakan kepada orang yang saya injili, bos, mau pilih yang mana? Mau pilih yang ini atau mau pilih yang ini? Yang ini bilang semoga. Semoga itu kan belum tentu, iya kalau diterima, kalau tidak gitu. Tapi yang satu ini betul, telah pulang ke rumah Bapa. Nah, saudara, saya rasa lucu gaya penginjilannya, tapi benar juga, saudara, kalau dikatakan telah pulang ke rumah Bapa. Saudara, kalau hari ini sebentar saudara pulang dari tempat ini, saudara mau kemana? Entah saudara masih mau pergi ke mall, mau singgah makan, atau mau pergi nonton, terserah. Tapi ujung-ujungnya saudara pasti pulang, kan? Pulang kemana? Ya pulang ke rumah. Berarti rumah saudara ada tuh. Tidak mungkin saudara bilang pulang ke rumah, tapi rumah saudara tidak ada. Ada, berarti kalau katakan pulang ke rumah berarti rumahnya ada, benar? Waktu saudara sudah sampai di depan rumahmu, bisa masuk tidak? Pasti bisa, karena itu rumahmu. Benar? Jadi benar saudara, telah pulang ke rumah Bapa adalah sebuah kepastian bahwa rumah kita ada bersama Bapa di surga. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Waktu dikatakan telah pulang ke rumah Bapa berarti rumahnya ada bersama Bapa di surga. Dan hanya Yesus yang mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat bagimu. Aku akan pulang untuk menyediakan tempat bagimu, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau tiba waktunya, ketika semua sudah selesai, maka Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita semuanya kepada rumah Bapa di surga. Dan itu pasti, bukan semoga. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan hari ini buat kita. Pengorbanan Yesus memberikan pengharapan baru bagi kehidupan kita. Yang pertama, pengharapan yang berhubungan dengan masa lalu kita. Yang kedua, pengharapan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan yang ketiga, pengharapan di masa depan, yaitu kehidupan yang kekal di surga.
Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menguatkan kami, menolong kami Tuhan, bahwa Engkau Yesus berkorban dan mati bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu bukan pengorbanan yang sia-sia. Engkau Allah berdiri di hadapan kami dan menyiapkan yang terbaik bagi kami. Engkau melupakan semua yang ada dalam kehidupan masa lalu kami. Engkau membaharui kehidupan kami. Sampai hari ini Engkau Allah tetap memelihara, menjaga dan melindungi kami. Dan Engkau Allah Yesus, di dalam pengorbanan-Mu Engkau menyediakan sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan kami, untuk kehidupan masa depan kami, satu kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Kami percaya dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah juru selamat kehidupan kami. Semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini, hamba berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah kehidupan yang hari-hari ini Tuhan penuh dengan kesulitan, masalah dan tantangan, biarlah Tuhan Yusuf Family menjadi pribadi-pribadi yang kokoh di dalam Tuhan. Percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada memberikan perlindungan Tuhan. Terima kasih, jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saya mau melihat tangan-tangan anak Tuhan yang terberkati siang hari ini. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita memberikan persembahan hari ini, ada amplop seperti ini tersedia di belakang. Bapak Ibu Saudara bisa membawa pulang amplop ucapan syukur dan perpuluhan dan bisa dikembalikan nanti. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa pada hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berilah dengan penuh sukacita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 7 hari. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dengan semua yang ada, semua yang kami miliki sampai hari ini Tuhan. Kami percaya itu semua hanya karena anugerah Tuhan, semua milik Tuhan. Bapa yang di surga, pada siang hari ini kami bersyukur dan kami teringat Jumat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, Pak Ferry yang ada dalam rumah sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap apa yang dikerjakan, bahkan tangan-tangan dokter yang akan memberikan obat dan lain-lain, Tuhan memberkati, Tuhan pakai biar boleh menjadi saluran berkat dan Pak Ferry boleh sembuh Tuhan. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir pada hari ini, bahkan yang tidak sempat hadir dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis, usaha apapun itu Tuhan. Mari Tuhan memberkati, mari Tuhan cukupkan, Tuhan lipat kali gandakan apa yang mereka berikan kepada Tuhan. Bapa yang di surga, pada hari ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan buat, yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sembari kantong persembahan dijalankan di antara kita, mari kita menyanyikan suatu pujian menarangan ajaib Tuhan.
Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam pekan ini. Mazmur 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah Praise and Worship setiap hari Kamis pukul 7 malam, yang dilakukan secara live meeting Zoom. Bagi kamu yang berjiwa muda, bergabunglah bersama kami Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah Youth pada setiap hari Sabtu, pukul 7 malam yang dilakukan secara on-site. Ibadah UC Kids dan UC Teens pada setiap hari Minggu pukul 10 pagi yang dilakukan secara Zoom meeting. Datang dan alamilah jamahan kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap hari Minggu pukul 12.30 di gedung Serbaguna lantai 3 Jalan Domba nomor 18. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral dan informasi yang lainnya yang berhubungan dengan UC, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan pepuluhan dan persembahan pembangunan dapat melalui transfer BCA pada nomor rekening berikut ini. Selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Sekian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kali lagi boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Ya, walaupun siang hari ini semangat kita harus untuk Tuhan. Amin. Nah, saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman tambahan. Pertama, ibadah ulang tahun Youth akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17, betul ya? 18 Februari. Tempat di rumah Ibu Dona. Pak Lai sudah pernah kita adakan ibadah Natal kemarin. Untuk itu semua youth yang hadir hari ini, bahkan yang tidak hadir, yang hadir boleh menyampaikan berita ini atau info ini supaya pada ibadah ulang tahun nanti kita semua boleh hadir untuk dapat mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam pelayanan pemuda di gereja kita. Siapa yang merasa diri masih muda boleh angkat tangan. Yang masih muda, yang ibu-ibu, bapak-bapak juga yang masih muda boleh gabung. Amin. Siap yuk ibadah ulang tahun. Amin. Amin. Nah, kemudian yang kedua pada tanggal 19 ibadah minggu ketiga, ada sesuatu yang unik sebenarnya bulan ini. Ya, kalau kita tahu bahwa bulan Februari itu orang sering katakan itu hari Valentine, hari kasih sayang. Tetapi bagi kita setiap bulan itu bulan kasih sayang. Setiap hari itu hari kasih sayang. Tetapi biarlah kita sebagai orang percaya boleh merayakan itu dengan makna yang benar. Kalau ada orang merayakan hari kasih sayang di luar sana dengan cara duniawi, tapi kita merayakan hari kasih sayang dengan apa yang Tuhan buat atau inginkan buat kita. Jadi tanggal 19 hari Minggu, setiap kita datang dengan membawa satu bungkus coklat. Mau biskuit coklat, mau roti coklat, mau coklat asli, boleh saudara bawa. Minimal satu. Tapi kalau saudara mau bawa dua,
satu pak, satu truk juga tidak jadi masalah. Amin, karena semua pasti akan bergembira kalau banyak coklat pada minggu depan. Amin, saudara. Dan kemudian dress code kita, ya saudara sudah tahu, biasanya orang pakai pink. Ya, jadi bagi bapak ibu yang punya baju pink silakan pakai. Tapi kalau tidak punya juga jangan akhirnya saudara pusing untuk memikirkan dress code itu. Nah, buatlah ibadah kita itu penuh dengan sukacita karena kita merayakan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu, percayalah kepada janji Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Tuhan pencipta langit dan bumi, yang empunya hidup ini, yang empunya segalanya, turun memberkati engkau dengan berkatnya yang berlimpah-limpah, kasihnya yang tak terbatas di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah Ia buktikan di atas kayu salib, mati bagi kita, bangkit bagi kita, dan yang akan datang pada kali yang kedua bagi saya dan saudara. Dan kiranya urapan daripada Roh Kudus, kekuatan penghiburan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya turun memberkati engkau, memberkati setiap usaha pekerjaanmu, memberkati pelayananmu, memberkati studimu, memberkati segala sesuatu yang engkau kerjakan. Tuhan kiranya menjadikan engkau menjadi saksinya, memberitakan namanya kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya, agar mereka boleh datang percaya kepada Yesus. Biarlah berkat daripada Allah Tritunggal turun memenuhi kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya terima berkatnya. Mari dengan iman katakan